Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa kembali dengan Bu Haroh di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bab akidah, yaitu tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Hari ini kita akan belajar tentang bab akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak berkaitan dengan budi pekerti, tentang adab, ya, kemudian tentang tingkah laku. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Hari ini kita akan belajar tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Standar kompetensinya memahami makna empati terhadap sesama sesuai kandungan surah An-Nisa ayat 8 dan hadis terkait. Tujuan pembelajarannya menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari surah An-Nisa ayat 8. Silahkan kalian simak bersama. Mari kita renungkan. Ketika kita melihat keluarga yang bahagia, alangkah senangnya. Mereka saling menyayangi, menghormati, dan mengasihi. Hidup saling berbagi juga indah. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memberikan. Hidup ini terasa sempurna jika semuanya saling memahami akan kebutuhan hidupnya masing-masing. Tapi kita sering saksikan dalam kehidupan banyak yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya seperti perilaku durhaka kepada orang tua, tidak menuruti nasihat orang tua dan guru, tidak menghargai guru. Nah, perilaku semacam ini ya apabila dibiarkan akan merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga akan membuat kehidupan ini tidak nyaman dan tidak tentram. Nah, sebagai anak-anak muslim, kita seharusnya tidak melakukan perilaku seperti itu. Bahkan kita harus menasehati teman-teman yang sering melakukan perbuatan tersebut. Kita harus peduli. Merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Kita wajib menghormati kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Kita juga wajib menghormati guru-guru kita karena dari merekalah kita sekarang ini bisa membaca dan menulis. Sikap empati atau peduli terhadap orang lain, menghormati orang tua serta menghormati guru ini merupakan perilaku terpuji, akhlakul karimah yang harus dijunjung tinggi agar kita menjadi manusia yang sempurna. Mari kita cermati. Di sini Ibu menyajikan dua gambar. Gambar yang pertama, ini adalah gambar orang-orang yang menerima bantuan. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kemudian gambar yang kedua, ini ada seorang siswi sedang memasukkan uang untuk bantuan. Misalnya ketika kita mendengar terjadinya musibah, misalnya tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang siswa? Pastinya kita membantu semampunya. Nah, mari berempati. Apa itu empati? Empati itu keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain.
Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Bahasa mudahnya, empati itu peduli atau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati ini merupakan sifat terpuji yang merupakan dianjurkan di dalam agama Islam. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan. Rasa kasihan terhadap orang lain, misalnya yang terkena musibah. Ketika orang lain terkena musibah, saat kita mendengarnya, pasti kita merasa kasihan, kita merasa iba. Selanjutnya, kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Seperti yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta ini sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ayat ini menjelaskan apabila ada kerabat misalnya, ada saudara-saudara kita, ada anak-anak yatim, ada orang miskin, ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai tali kasih. Kepedulian terhadap mereka itu perlu ditumbuhkan. Sikap empati ini akan timbul dari dalam diri kita apabila kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ketika kita melihat teman kita sedih, merasa sedih, pasti kita ikut merasakan. Berarti rasa empati itu sudah timbul. Kemudian mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Kita bayangkan seandainya aku adalah dia. Apa perasaan kita? Kemudian menjadi orang lain yang akan merasakan. Rasulullah menjelaskan di dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minuna lil mu'minina kalbun yani yashuddu ba'duhu ba'dun. Kata Rasulullah, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya itu saling mengokohkan. Muslim yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Antara yang satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan dan mengokohkan. Ketika orang lain merasa sakit, kita pun ikut merasa sakit. Nah, hadis di atas itu secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Allah menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Nah, perilaku empati terhadap sesama ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus peka terhadap perasaan orang lain. Ketika orang lain merasa sedih, ya kita harus peka. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Kalau kita membayangkan seandainya aku adalah dia, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Ini biasanya yang sulit. Ketika kita memiliki sesuatu yang kita cintai, ketika orang lain membutuhkan, kita berlatih, berkorban untuk memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Pada saat kita membahagiakan orang lain, ketika orang lain itu tertawa, orang lain tersenyum, kita bahagia. Yang bahagia itu kita. Jadi kita berusaha mengorbankan apa yang kita miliki ketika orang lain membutuhkan, dan kita juga berusaha untuk membahagiakan orang lain. Janganlah menyakitinya. Jadi, empati, peduli, ikut merasakan apa yang bisa, ya, apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika misalnya kita mendengar di berbagai media, ketika ada bencana, tanah longsor misalnya, atau gempa bumi, atau banjir bandang. Pertama, pada saat kita mendengar, apa yang kita rasakan? Pasti kita merasa iba dan kasihan. Selanjutnya, kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Kita meringankan beban mereka dengan membantu mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Itulah empati. Nah, oleh karena itu, empati merupakan akhlakul mahmudah, akhlak yang sangat terpuji yang dianjurkan di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki rasa empati terhadap sesama. Ya, mungkin cukup sampai di sini yang materi yang Ibu sampaikan. Tugasnya, isilah kolom di bawah ini dengan contoh perilaku empati dengan menyertakan tanggapanmu. Misalnya, perilaku empati yang dapat diterapkan. Di sini ada contoh. Aisyah memberikan bantuan pakaian bekas kepada korban longsor di desanya. Apa tanggapan kalian? Misalnya, sikap Aisyah sangat baik. Ia orang yang peduli dengan sesama. Silahkan kalian buat 5 kolom. Kalian buat di buku latihan, kemudian kirimkan ke Google Classroom atau ke FB. Mungkin cukup sampai di sini yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.